Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasih dalam nama Bapa Yesua Amasya Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Amin. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Oleh karena itu, kita mengucap syukur kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih karunia yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Kita harus mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman yang Mikael kasih nama Bapa Yesua Amasya Elohim. Sebenarnya Mikael mau live streaming langsung, tetapi Mikael mau live streaming yang tulis judul pada saat ini Lucifer, teman-teman kekitangannya tidak mau terima judul yang pada saat ini yang Mikael tulis itu. Makanya Mikael tidak bisa live streaming secara langsung. Makanya pada saat ini Mikael membuat video. Dan saat ini Bapak Ibu teman-teman melihat bahwa cahaya anugerah, cahaya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus anak Maryam begitu tercurah kencang kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap bintang-bintang Bapak Yahweh, setiap anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Yahweh untuk menyampaikan rahasia-rahasia surga di dalam dunia ini. Kalau Bapak Ibu melihat secara langsung, secara di depan mata Mikael pada saat ini, yang kemuliaan Tuhan, ini adalah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang super dahsyat, yang dicurahkan di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh melihat setiap hati umat manusia. Jikalau engkau sudah mentaati 10 firman dan 2 hukum terbesar, maka cahaya kemuliaan Tuhan akan menutupi bungkus engkau, akan engkau dilengkapi oleh pakaian surgawi yang berkilau-kilauan, pakaian perang, yaitu firman kebenaran. Karena engkau bukan sebagai pendengar, melainkan engkau menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dari dalam hidupmu, karena engkau dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu teman-teman, Mikael mewakili para saksi-saksi yang lain dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerah Bapak Ibu teman-teman, yaitu berkat yang Bapak Ibu teman-teman memberkati bintang-bintang Bapak Yahweh, mempelai Bapak Yahweh, Nabi Enoch, Nabi Elia, angkatan 77, anak-anak Tuhan dan setiap orang yang memerlukannya. Jikalau Bapak Ibu teman-teman melakukan dengan ketulusan hatimu, maka dirimu, keluargamu akan diberkati, akan dilindungi, akan dijaga oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat. Bapak Ibu melihat teman-teman semua di pakaian Mikael pada saat ini adalah pakaian surgawi yang berkilau-kilauan begitu dahsyat. Cahaya kemuliaan surga Bapak Yahweh dicurahkan kepada bintangnya ini dan mencurahkan setiap anak-anak Tuhan.
begitu dahsyat cahaya kemuliaan surga yang dicurahkan Tuhan Yesus Kristus kepada para saksi-saksinya, kepada setiap orang yang mentaati hukum surga yang kudus dan suci, yaitu 10 firman dan 2 hukum terbesar. Karena engkau sudah menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dirimu dengan cara melepas segala pengampunan dosa baik yang ada di dalam dirimu dan kepada orang lain, yaitu pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari, sehingga iblis yaitu Lucifer tidak bisa untuk masuk ke dalam dirimu karena engkau selalu mentaati 10 firman dan 2 hukum yang terbesar. Amin. Dan Bapak Yahweh berfirman kepada Mikael kemarin malam, yaitu umat manusia harus melengkapi seluruh tubuh mereka dengan perlengkapan rohani, yaitu kebenaran firman. Kalau manusia melengkapi seluruh hidup mereka dengan kebenaran firman, maka cahaya kemuliaan surga dari Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus akan dicurahkan sepenuhnya kepada mereka, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi surga. Saksi-saksi surga yang bekerja baik di dalam dunia ini, di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di dalam kerajaan surga dan bumi yang diperbarui. Mereka akan menjadi saksi-saksi surga yang setia, asalkan mereka selalu melepas segala pengampunan dosa dengan penuh kerendahan hati, mentaati 10 firman, dan mereka juga harus bisa untuk berpuasa. Di dalam berpuasa mereka akan mendapatkan namanya kuasa. Dengan kuasa itu, karena engkau sudah berpuasa, engkau dapat untuk mengendalikan emosimu, amarahmu, segala hawa nafsu. Karena Lucifer suka mencurahkan anggur hawa nafsu. Tetapi jikalau engkau semua bisa berpuasa dan melepas segala pengampunan dosa, baik yang ada dalam dirimu dan kepada orang lain, sehingga engkau semua tidak memberikan lubang atau celah untuk Lucifer untuk masuk di dalam dirimu, untuk menguasai dirimu. Karena engkau semua selalu melepas segala pengampunan dosa. Amin. Karena Bapak Ibu teman-teman, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat, 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Artinya, jikalau engkau berbuat dosa selama 1 hari, engkau berbuat dosa selama 1000 tahun. Dan 1000 tahun engkau berbuat dosa selama 1 hari. Jikalau 1 hari engkau buat kebaikan, engkau buat kebaikan selama 1000 tahun. Kalau 1000 tahun engkau buat kebaikan selama 1 hari. Amin. Bapak Ibu teman-teman, Mikael diperintahkan Bapak Yahweh, umat manusia dan para saksi yang lain, saksi surga, jangan memuji bintang-bintang Bapak Yahweh atau malaikat-malaikat Bapak Yahweh. Tetapi marilah kita memuji Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Artinya kita meminta terima kasih kepada Isa Anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Karena para malaikat-malaikatnya mendapat cahaya kemuliaan surga itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita jangan memuji para malaikat-malaikat surga, tetapi
marilah kita memuji Isa anak Maryam. Hanya kepadanya lah kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Bapak Ibu teman-teman, Mikael diperintahkan Bapak Yahweh untuk menyampaikan tentang judul yang saat ini itu, di mana iblis dan sebagian orang sudah mengetahui bahwa suntikan 66 itu suntikan vaksin, yaitu bilangan 666, kitab Wahyu, kitab kehidupan, kitab Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 berbicara tentang suntikan infus atau vaksin. Jadi mereka mengubah, dalam arti mereka mengubah dari suntikan infus, mereka bilang suntikan vitamin C untuk menguatkan tubuh manusia. Sebenarnya itu bukan vitamin C, tetapi itu adalah suntikan vaksin, cara iblis untuk melebui, untuk menipu manusia sehingga mereka menerima suntikan-suntikan infus itu. Jangan Bapak Ibu teman-teman menerima hal-hal itu, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis adalah bapa segala pendusta yang dapat untuk mengubah cara pikir, pola Bapak Ibu teman-teman yang memakai logika. Engkau akan terima suntikan vitamin C. Sebenarnya itu bukan suntikan vitamin C, tetapi itu adalah suntikan infus atau vaksin yang mengantarkan Bapak Ibu untuk menerima tanda 666. Oleh karena itu, jangan Bapak Ibu teman-teman terima tanda bilangan 666. Tetapi Bapak Ibu teman-teman semua harus mengambil tindakan pertobatan di dalam hari lepas hari, sehingga kuasa kegelapan dari Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu. Amin. Dan Mikael juga melihat banyak orang yang bertobat dan mereka berbalik, mereka mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, mereka dapat bagian di dalam keselamatan. Amin. Dan tubuh-tubuh mereka dipakai oleh malaikat-malaikat Tuhan sehingga cahaya kemuliaan surga dari Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus bukan cuma terpancar dari orang Kristen, tetapi ada terpancar orang Muslim dari agama seberang. Itu artinya para malaikat-malaikat surga dan Tuhan Yesus Kristus, kami bukan mengajarkan tentang agama, tetapi kami ajarkan tentang jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jikalau engkau percaya kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, dengan melepas segala pengampunan dan penuh kerendahan hati, engkau mengikuti kehendak Tuhan dengan hukum-hukum surga yang kudus dan suci, maka belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus akan tercurah ke dalam dirimu. Artinya para malaikat-malaikat surga akan memakai tubuh-tubuhmu. Sebab para malaikat surga Tuhan Yesus Kristus bukan cuma mengasihi orang Kristen, tetapi mengasihi setiap orang. Karena Tuhan Yesus Kristus dan para malaikatnya melihat setiap hati umat manusia, siapa yang mau bertobat, mau balik kepada jalan lurus, maka mereka akan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, dipakai oleh malaikat surga, dipakai oleh setiap saksi surga, yaitu roh mereka akan masuk ke dalam tubuhmu. Karena namamu sudah tertulis dalam buku kehidupan. Asalkan engkau mau taat kepada 10 firman dan 2 hukum yang terbesar. Dan buanglah segala kehangkuan yang ada di dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani. Dan penuh kerendahan hati datang di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan minta pertolongan belas kasihan, maka Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan belas kasihan akan menyertaimu, akan melindungimu, akan menjagamu di mana saja pun berada. Amin. Dan Mikael diperingatkan Bapak Yahweh, yaitu di mana setiap pribadi manusia, setiap
keluarga, daerah atau wilayah dan negara sudah ditandai berbagai bendera. Ada bendera yang berwarna hitam. Bendera yang berwarna hitam akan mengakibatkan kematian. Engkau kehilangan hartamu, keluargamu, orang yang disayangi, kehilangan wilayahmu, negaramu. Dan setiap kejadian, contohnya kalau kejadian si A dengan si B nih, satu kampung tapi beda tempat tinggal. Kejadian si A kalau terjadi di A yang B tidak tahu, ataupun kejadian terjadi di B yang si A tidak tahu. Karena kami para saksi surga bekerja itu sehingga manusia logika yang memakai logika tidak akan memahami. Contohnya kalau kejadian gempa bumi. Kalau gempa bumi di seluruh Indonesia dan ada negara-negara atau setiap